Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin show project tugas akhir punya istri saya, guys. Nah, sebelumnya kan saya udah pernah share project tugas akhir saya, yaitu aplikasi inventory. Selain saya share demonya, saya buatkan ulang aplikasinya ya. Saya buatkan tutorialnya dari awal sampai akhirnya jadi dan ada sedikit menambahkan beberapa fitur. Nah, kali ini kita akan share project tugas akhir istri saya dan nextnya kita akan buat ulang dan mungkin kita akan memperbaiki dan mempercantik beberapa tampilan dan fitur-fiturnya ya. Oke, langsung saja guys ke videonya. Ini sudah di netpin ya. Ini tampilan form loginnya ya. Form loginnya ya seperti inilah ya. Oke, langsung kita run aja. Ya, admin login dan ini tampilan menu utamanya guys. Ya, di sini kalau teman-teman perhatikan seperti biasa ya, di tampilan menu utamanya itu dia ada nama aplikasinya, terus di sini ada user yang berhasil login dengan user ID-nya siapa dan dia sebagai apa. Terus ada icon gambar ya gambar menu utamanya dashboard-nya ya. Cuman di sini mungkin beda kayak project tugas akhir saya inventory itu, dimana di sini dia full screen ya, full screen dan di sini taskbar-nya saya hilangkan. Di sini kenapa saya bilang saya hilangkan, karena aplikasi ini juga saya buat guys. Jadi saya bantu istri saya buat tugas akhirnya. Ini saya hilangkan dan di sini hanya ada tombol logout ya. Dimana di sini tidak ada menu sub menunya atau sidebar-nya. Dan di sini menu utamanya itu ada di bawah ya, ada di bagian bawah master, transaksi dan laporan. Namun ketika diklik master, dia akan berganti G-frame-nya dan seperti ini, baru dia menunya seperti yang project tugas kita sebelumnya. Di sini ada tampilan awalnya kosongan, dia ada menu anggota, menu petugas, menu buku, kategori dan rak ya. Dimana untuk menu anggota biasa ya, ada menu tabelnya, search-nya, tambahnya. Di sini juga bisa nyetak. Nyetaknya di sini kayaknya berhasil nggak sih di sini nyetaknya? Oh, nyetaknya nggak berhasil guys. Nyetaknya kayaknya apa namanya? Cuman per data. Oh, I see. Ini kan menu anggota ya kan. Jadi kan ketika anggota berhasil daftar menjadi anggota, dia akan mendapatkan kartu anggota di mana berisikan ID anggotanya, namanya siapa, kelas berapa, nisnya berapa, jenis kelamin apa dan alamat di mana. Di sini ada foto profilnya. Cuman di sini saya tidak tahu, pas itu belum tahu caranya menampilkan gambar, jadinya di sini fotonya itu ya 3 kali lipat gitulah kalau salah sih ukurannya, dan ditempel manual gitu guys. Dan ini nyetaknya per ini ya, per anggota dari yang mendaftar sebagai anggota perpustakaannya. Lalu di ini menu anggotanya, di sini menu tambahnya seperti ini ya. Dan ya biasa banget ya. Nanti kita next akan kita buat ulang dan kita coba mempercantik tampilannya ya. Lalu ada menu petugas. Menu tugas di sini ya sebagai yang mengelola aplikasinya ya, mengelola perpustakaannya. Di sini ada roles-nya sendiri. Di sini rules-nya itu harusnya hanya tidak ada. Di sini saya belum menambahin rules-nya. Ya, tidak ada rules-nya atau levelnya itu belum ada ya kan. Oke, lanjut ke menu buku. Nah, ini untuk daftar buku ya kan. Mulai dari ada kode bukunya berapa, judul bukunya apa, terus di sini kategorinya apa, dia sebagai kategori teknologi ke sains, agama atau apapun. Lalu ada nama kategori, ini kalau diklik langsung terisi ya. Terus ada raknya apa di sini. Ya kan di perpustakaan itu kan kita ada rak-raknya ya. Bukan hanya tidak hanya di perpustakaan, tapi di Gramedia, toko buku dan sejenisnya pasti ada rak khususnya ya. Di sini ada raknya juga, misalnya rak komputer,
diberisikan rak komputer. Terus di sini penulisnya dia manual ya, jadi ketika di add penulisnya manual diisinya dan penerbitnya apa gitu. Tahun terbitnya berapa dan nambah stoknya berapa. Di sini harusnya stoknya itu bertambah ketika enggak sih. Di sini kita nggak ada transaksi untuk pembelian buku ya. Jadi ketika ada penambahan buku itu langsung ditambah di menu masternya gitu guys. Oke, lanjut. Ada menu kategori yang tadi ya, yang untuk kategori dari buku itu apa, teknologi, sains atau sejenisnya. Tampilan add-nya juga hanya seperti ini. Lalu ada menu rak yang tadi ya, dan tampilan view-nya seperti ini doang. Dan hanya seperti ini sih untuk menu masternya. Lalu ketika kita mau ke menu transaksi, kita harus ke kanan atas dulu ya, ini di close dan kita ke menu transaksi. Transaksi sendiri ya, ketika ada murid yang mau minjam buku, berarti kita klik buku peminjaman buku ya kan, lalu klik tambah dan di sini nomor pinjamnya masih manual, tapi nanti next akan kita buat otomatis ya. Terus tanggal pinjamnya berapa, terus tanggal kembalinya itu setahu saya dia akan tergenerate otomatis, cuman di sini nggak tergenerate otomatis. Nanti kan kita tentuin tuh ketika minjam buku maksimal seminggu gitu ya. Nah misalnya maksimal seminggu, ketika kita milih tanggal pinjam, nah tanggal kembali akan tergenerate otomatis gitu guys. Lalu untuk ID anggota, karena di sini harus yang meminjam buku harus sebagai anggota, maka dia harus daftar dulu sebagai anggota baru bisa minjam buku. Dan di sini kita akan milih anggotanya siapa, langsung otomatis terisi semua ya. Lalu bukunya dari list buku yang ada, minjam apa dan jumlah yang dipinjam berapa gitu ya. Nah di sini harusnya nanti kita ada validasi, kira-kira stoknya kurang, artinya dia nggak bisa minjam lebih dari stok yang ada kayak gitu guys. Dan di sini ada total pinjamnya gitu. Misalnya di sini 2 tambah simpan dan ini dah. Ini tahun kelihatan nih guys. Ini kan saya format nomornya itu 1908, artinya 2019 bulan 8 tanggal 1. Nah ini harusnya ini ketika sidang sih, ketika sidang demoin dan ini datanya. Dan ini kita 2023 bulan 7 28 hari ini. Seperti ini guys untuk transaksi peminjaman buku. Dan kita cek pengembalian buku. Dia nanti di sini sama ya, anggota siapa yang mengembalikan buku. Dan namun anggotanya ketika diklik dia nggak muncul semua guys, tapi yang muncul ketika dia ada melakukan peminjaman. Dan di sini ditampilkan adalah data peminjaman gitu guys. Ya data peminjaman ya nih. Harusnya di sini salah sih, di sini kata-katanya bukan ID anggota ya, tapi ID peminjaman mungkin lebih tepatnya ya. Terus di sini akan muncul data peminjaman. Misalnya tadi saya baru minjem, kok nggak ada ya? Harusnya tadi ada ya. Misalkan tadi kan kita baru ngisi ya, cuman di sini nggak ada, dan itu ya salah satu kekurangan dari aplikasi. Oke lanjut ya, di sini kebetulan karena nggak ada jadi kita pilih random aja ini, dan terisi semua nomor pinjamnya, tanggal pinjam dan kode buku jumlah. Baru dicek. Oke. Oh ya guys, di sini guys. Jadi ketika anggota atau murid yang mau melakukan pengembalian lebih dari tanggal pinjamnya, dia akan terjadi selisih. Nah, selisihnya itu akan dikenakan denda per harinya guys. Nah di sini. Nah ini sebenarnya dendanya jalan, cuman mungkin karena ketika saya input di project NetBeans saya, text file itu ada yang kurang, jadi saya matikan. Nah akhirnya nggak berfungsi guys. Nih harusnya ketika dicek nanti kelihatan nih selisih atau enggak. Kalau misalnya dia nggak ada selisih, artinya 0 denda per harinya, 0 dan tidak ada denda gitu guys. Baru tinggal disimpan. Nah ini nggak berhasil nih. Jadi guys, ini untuk tambah pengembalian bukunya, dan hanya 2 transaksinya. Kita lanjut ke laporan. Laporan di sini ya hanya berisikan laporan peminjaman dan laporan buku. Tadi kita ada tanggal berapa ya peminjaman ya? Ada guys, kita lihat dulu
Untuk contohnya, wah menu logonya belum aktif. Di sini banyak errornya. Coba ya, transaksi. Oh ya, Agustus ya, Agustus. Pengembaliannya juga Agustus. Oke. Kita cek tarik datanya bulan Agustus 2019. 1 sampai 31 cetak. Oke, ada ya. Ada guys. Oke, ada ya, ini dia untuk laporan peminjamannya. Nah seperti ini. Untuk periodenya juga sama seharusnya. Coba kita tes periode per bulannya, dan sama seperti ini. Untuk pengembaliannya kita cek juga 2019 Agustus 1 sampai 30, dan seperti ini. Dan ini nanti kita akan coba perbaiki juga ya, kita perbaiki dan kita percantik. Oke, yaudah guys, gini aja video kali ini guys. Dan saya di sini saya sukanya sama menu utamanya sih, karena lebih elegan aja gitu. Yaudah guys, segini aja video kali ini. Untuk teman-teman yang mau source code ini, tapi ya source code yang hanya seadanya gini, teman-teman bisa gabung aja sebagai member. Cuman kalau teman-teman nanti mau nunggu saya membuild ulang, merewrite ya, buat membangun ulang aplikasinya ini agar lebih cantik dan lebih bagus lagi, bisa ditunggu video di channel Belajar Ngoding ya guys. Ya dah, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman yang masih belajar native. Dan sampai ketemu di selanjutnya. Terima kasih.